Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Nurma Febri Ramawati. Di sini kita akan belajar mengenai aliran idealisme dan realisme dalam pendidikan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke tinjauan umum tentang filsafat pendidikan. Nah, dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Yang kedua, filsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Nah, berfilsafat artinya berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Tegasnya, filsafat adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat merupakan ilmu atau pendekatan yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Karena luasnya lapangan filsafat, orang sepakat mempelajari filsafat dengan dua cara, yaitu mempelajari secara perkembangannya atau metode historis dan mempelajari isi atau pembahasannya dalam bidang-bidang tertentu atau metode sistematis. Filsafat itu sangat luas cakupan pembahasannya. Yang ditinjaunya adalah mencari hakikat kebenaran atas segala sesuatu yang meliputi kebenaran berpikir atau logika, berperilaku atau etika, serta mencari hakikat atau keasliannya. Nah, selanjutnya dengan memperhatikan sejarah serta perkembangannya, filsafat mempunyai beberapa cabang, yaitu yang pertama metafisika, yang kedua ada logika, yang ketiga ada etika, dan yang keempat ada estetika, yang selanjutnya ada epistemologi dan filsafat khusus lainnya. Nah, dari yang pertama itu metafisika. Metafisika yaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden dan berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Logika yaitu filsafat tentang pikiran yang benar dan yang salah. Kalau etika itu filsafat tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Kalau estetika yaitu filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek. Sedangkan yang epistemologi yaitu filsafat tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu filsafat lainnya, bisa tentang filsafat agama, filsafat manusia, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat lainnya. Nah, adapun fungsi filsafat yaitu adalah yang pertama kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menetapkan arah, dan menuntun pada jalan baru serta membangun keyakinan atas dasar kematangan intelektual. Filsafat tidak hanya melahirkan pengetahuan baru, karena melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Apa sih perbedaan antara filsafat idealisme dan filsafat realisme? Nah, Kakak akan jelaskan di sini. Jadi, filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia. Sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk aliran filsafat realisme itu berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu ya, ini perbedaan antara filsafat idealisme dan filsafat realisme. Nah, kita masuk ke konsep filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama ada metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah. Sedangkan secara kritis, yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataan rohaniah yang lebih dapat berperan. Yang kedua ada humanologi idealisme, yaitu jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang menyebabkan adanya kemampuan memilih. Yang ketiga ada epistemologi idealisme, yaitu pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir.
Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Nah, yang terakhir itu ada aksiologi idealisme, yaitu kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Nah, yang kedua ini menurut aliran realisme ya, konsep filsafat menurut aliran realisme. Yang pertama, metafisika realisme itu kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, kenyataan material dan imaterial, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Nah, yang kedua humanologi realisme, yaitu hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisasi kompleks yang kemampuan berpikir. Yang ketiga ada epistemologi realisme, yaitu kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Yang terakhir itu aksiologi realisme. Kalau menurut filsafat aliran realisme, yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan apa taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Selanjutnya, menurut Power 1982, aplikasi filsafat pendidikan idealisme sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, yang kedua kurikulum, yang ketiga metode, yang keempat peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya, dan yang terakhir pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Itulah implikasi filsafat pendidikan idealisme. Nah, sedangkan menurut Power 1982, kalau yang filsafat pendidikan realisme itu ada tujuan, kurikulum juga, metode juga, akan tapi peran peserta didik adalah penguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Dan yang terakhir, peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Nah, jadi setelah kita belajar tentang filsafat tadi, ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah aliran filsafat idealisme dalam pendidikan menekankan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang orientasi pada pengenalan potensi dengan memadukan kurikulum pendidikan umum dan praktis. Kegiatan belajar terpusat pada peserta didik yang dikondisikan oleh tenaga pendidik. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Nah, jadi aliran filsafat idealisme dan realisme pendidikan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dapat dipilih atau dipadukan untuk menemukan aliran yang sesuai dalam melandasi teori dan praktek pendidikan untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, idealisme maupun realisme pendidikan dapat diterapkan tergantung konteks dan kontennya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa kembali lain waktu. Semangat belajar dan tetap belajar untuk meraih cita-cita kalian.